Wabah ini akan cepat berlalu. Wabah ini akan cepat pergi. Wabah ini akan segera selesai. Dengan satu syarat. Kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ibadah yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergantung niat kita. Tergantung hati kita. Tidak harus kita beribadah di masjid, itu lebih dekat kepada Allah. Yang memberi kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung hati kita. Wabah ini akan cepat berlalu. Wabah ini akan cepat pergi. Wabah ini akan segera selesai. Dengan satu syarat. Kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita dekat? Tidak harus kita ke masjid. Dengan kita melaksanakan ibadah, dengan kita tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar, dan menjalankan semua perintahnya, itu adalah salah satu dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu perbuatan itu jelek, jangan kita lakukan. Kita tahu perbuatan itu salah, jangan kita dekati. Kuncinya satu, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semua ini segera berakhir. Tidak ada kambing hitam di sini. Oh, karena si A dari sumber virus, si B dari sumber virus, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya adalah ujian kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjaga diri? Bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita belum dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma lisan kita saja mau ibadah, mau berjamaah, dan lain sebagainya. Itu hanya lisan. Hanya fisik kita saja yang pergi beribadah, yang pergi untuk beramal, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah dari hati kita. Tidak ada gunanya perbuatan jasmani tanpa didasari dari hati. Tanpa didasari dari hati yang terdalam. Karena seperti yang sering saya bilang di majelis-majelis, bahwa apapun yang kita lakukan dimulaikan dari hati. Apapun yang kita kerjakan dimulai dari hati. Karena hati adalah sumber kebaikan, hati adalah sumber keburukan. Hati yang baik akan menuangkan sesuatu yang baik. Hati yang jelek akan menuangkan sesuatu yang tidak baik. Jadi sekarang kita segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bilang sudah dekat, mari kita evaluasi. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Semua kita pasti ada kekurangan, cuma kita itu pasti ada yang mau berubah. Kita itu pasti ada yang mau pengen lebih baik lagi. Ingat. Bahwa dari menurut para imam, dari menurut para ulama terdahulu, kiamat itu tidak lebih dari abad ke-15. Kalau menurut hitung-hitungan kami, 50 tahunan itu dekat. Ya, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk apa? Saatnya kita mengevaluasi diri. Mana letak kekurangan kita? Di mana yang harus kita perbaiki? Tidak ada orang sempurna. Di dunia ini tidak ada orang sempurna. Cuma orang berubah menuju lebih baik itu banyak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Selalu Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Umi Tiang, dari sejak Tiang kecil sampai saat ini selalu beliau berbahasa, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Seberat apapun tugas dari organisasi, baik dari beliau, Tiang jalankan. Karena prinsip Tiang satu seperti bahasa beliau, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi tidak ada kata sudah, tidak ada kata cukup, tidak ada. Mari kita berjuang terus. Jadi Tiang tunas pada pelunggu kami semua, kepada kita ini semua bersaudara, bukan hanya di organisasi, bukan hanya di agama, tapi di tanah air. Kita bersaudara, kita satu, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita yakin kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jalanilah hidup itu dengan jamak-jamak. Jalanilah hidup itu dengan sangat simpel. Dengan simpel saja cukup. Bagaimana caranya simpel? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan. Insya Allah hidup kita akan lebih baik, hidup kita akan lebih tenang. Karena bagaimanapun pekerjaan kita di dunia ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita tidak bisa mempersalahkan orang perorangan. Orang perorangan itu adalah sebuah alat saja semuanya. Bahwa semua kembali kepada diri kita, baik hati kita, baik pekerjaan kita yang akan dapat.
jelek hati kita, jelek pekerjaan kita, kita yang akan temui. Jadi mari menyambut bulan suci Ramadan ini, kita semuanya memperbaiki diri. Memperbaiki niat kita hidup di dunia ini. Memperbaiki niat kita dalam beragama. Memperbaiki niat kita dalam berorganisasi. Memperbaiki niat kita dalam membantu sesama muslim. Dalam membantu sesama warga negara. Dalam membantu sesama nahdiyin dan nahdiyat. Mari kita dukungkan seperti bahasan ini Maulana Syekh, kita kompak, utuh, bersatu. Itu jelas bahasan ini Maulana Syekh, kita diminta untuk kompak, utuh, bersatu. Kita harus yakin, ikhlas, dan istiqomah. Itu sudah jelas. Sudah jelas. Kita semua paham. Kita lahir dari rahim umi kita, dari rahim ibu kita itu dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang beradab. Cuma kenapa setelah kita besar, kita berubah? Seperti tadi, bagaimana kita menyikapi dunia ini? Bagaimana kita melangkah di dunia yang fana ini? Dunia ini hanya sementara, hanya sebagai langkah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, atau menuju kepada nerakanya. Kita yang memilih jalan itu. Kita dilahirkan dari rahim itu adalah seorang bayi yang kecil. Bayi yang begitu lahir hanya bisa menangis. Yang begitu lahir dari rahim seorang ibu, kita diazankan oleh ibu kita. Itu adalah sesuatu kebaikan yang pertama kita dengar, diazankan oleh ayah kita. Setelah semuanya diazankan, berarti kita itu adalah orang-orang baik. Cuma sekarang masalahnya kita menyikapi, kita menapaki jalan kehidupan ini apakah dengan baik ataukah tidak. Nah, untuk itu Tiang secara pribadi mengajak, mari kita melangkah lebih baik lagi, kita melangkah lebih santun lagi. Orang berilmu